Oke, selamat datang kembali di eh, materi keempat dari MOOC UNER, Massive Online Open Course dari UNAIR, yang berjudul Merakit dan Mengaplikasikan Robot Terbang atau Drone untuk Pemula dengan menggunakan platform open source. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana sih sistem elektronik, ya, sistem elektronik dan juga power supply dari drone, ya. Di mana bagian ini sangat penting karena merupakan eh, penyusun komponen yang utama dari drone dan power supply itu sebagai sumber tenaga utama dari drone. Namun pada kali ini kita akan membahas power supply berupa baterai, ya, karena memang pada saat ini drone banyak menggunakan baterai. Nah, sebelum kita membahas sistem elektronik dari drone, kita bisa melihat komplit sistem dari suatu drone, ya. Jadi ini sistem yang lengkap, ya, dari drone agar dapat bekerja untuk terbang secara teleoperated maupun uh, terbang secara autonomous. Nah, di sini kita mempunyai salah satu sistem utuh yang menggunakan platform yang disebut dengan Arduino Pilot, yang mana menggunakan flight controller menggunakan Pixhawk, ya. Nah, ini flight controllernya, ya. Ini RC receiver dan GPS modul, di mana ketiga komponen utama ini berada di uh, airframe di tengah atau center gravity airframe dari suatu drone, dan ditambahkan dengan baterai, ya, yang nanti juga kita bahas. Nah, ini semua assembled, maksudnya tersusun, ya, terakit dengan baik, ya, dan menggunakan eh, ESC juga di sini yang nanti akan kita bahas. Di sini kita bisa katakan sebagai fully assembled multicopter, ya. Yang dimaksud maksudnya berarti ini merupakan satu assembly lengkap dari multicopter, di mana berisi RC receiver, flight control, dan GPS modul plus baterai sebagai sumber tenaga. Nah, bagian ini kita bisa katakan sebagai aircraft system, yang mana sistem ini yang akan bergerak di udara, yang akan terbang. Dan sistem yang kedua yaitu ground system yang ada di darat. Ground system ini terdiri dari RC transmitter dan juga ada ground control station atau yang biasa kita sebut dengan GCS, ya. GCS ini bisa running pada tablet, handphone maupun PC, ataupun memang suatu komputer yang memang sudah terintegrasi, ya, yang biasa digunakan di militer maupun pada industrial grade. Nah, di sini kita bisa bedakan ada dua, ada ground system dan aircraft system. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih diagram wiring dari quadcopter secara lengkap, namun dengan komponen yang sangat basic. Nah, berikut ini merupakan salah satu jenis diagram dari drone atau quadcopter yang sudah kita bahas, ya, memiliki 4 rotor. Di sini ada rotor 1, ada rotor 2, 3, 4. Nah, ini merupakan wiring standar dari drone agar dapat bisa terbang secara autonomous. Di sini ada beberapa komponen yang sangat penting yang di sini saya catat, ya. Yang pertama itu adalah flight controller, ya. Flight controller, ya, ini merupakan komponen pertama, yaitu yang ini, ya. Kalau misalnya kita, nah, ini merupakan flight controller. Di sini gambarnya ini menggunakan Arduino Pilot AAPM, ya. Arduino Pilot Mega, tapi ada juga yang biasa kita gunakan Pixhawk juga. Flight controller ini yang akan mengatur, di mana flight controller ini mengatur keseimbangan robot, memberikan sinyal kepada ESC, mengatur masukan sensor, ya, dan juga sebagai tempat untuk mengolah data GPS, mengolah data IMU, Inertial Measurement Unit, dan menerima data dari receiver. Jadi bisa dikatakan Arduino Pilot atau Arduino Pilot Mega atau Pixhawk
atau yang biasa kita sebut sebagai flight controller ini, yang saya beri angka 1 ini, bisa dikatakan sebagai otak dari drone atau brain. Semua terpusat pada flight controller ini. Mengapa sebelumnya saya menjelaskan di pengenalan robotik perlunya mengenai pengetahuan sensor, controller, dan aktuator? Karena di sini sama prinsipnya, sama seperti robot pada umumnya, di mana memerlukan sistem pusat, yaitu sistem atau yang biasa kita katakan sebagai otak dari sistemnya, yaitu flight controller ini. Di sini selanjutnya kita flight controller ya yang menerima eh, masukan dari sensor, dia juga akan mengeluarkan sinyal untuk mengaktualkan apa yang ingin dilakukan oleh drone tersebut, yaitu ke sistem aktuator dari eh, drone ya. Sistem aktuator dari drone itu terdiri dari ESC plus motor. Nah, ESC plus motor merupakan sistem aktuator dari quadcopter ini. ESC merupakan penerima sinyal dari Ardu Pilot ya yang berupa data kecepatan motor dan ditranslasikan menjadi uh, sinyal 3 fasa yang sudah dikuatkan dan berisi tegangan yang cukup untuk menggerakkan motor brushless. Tapi bisa kita katakan ini satu kesatuan ya, motor brushless dan ESC ini satu kesatuan karena dia yang menerima sinyal dari controller. Nah, kalau sebelumnya kita bisa katakan ada 3 sistem, yaitu sensor, controller, dan aktuator. Maka controller ini bisa kita katakan flight controller ya, ya. Dan aktuator ini ESC plus motor. Nah, seperti ini ya. ESC plus motor memberikan sinyal ke aktuator, dari flight control memberikan ke aktuator. Lalu sensornya itu apa? Di sini sensornya bisa EMU ya, EMU dari flight controller ini, atau bisa GPS ya, GPS bila ingin terbang secara autonomous. Ada lagi kita bisa juga sensornya itu berupa receiver ya, yang menerima langsung sinyal kontrol dari pengguna bila ingin mengoperasikan secara teleoperated. Nah, sini ada receiver. Yang mana receiver? Nah, receiver itu yang ini ya. Nah, ini yang disebut dengan receiver. Sini ada antena yang biasa menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Ini receiver. Receiver ini merupakan satu pasangan dengan transmitter yang ada di ground. Transmitter yang ada di ground bentuknya seperti apa? Nah, ini di RC transmitter ya. Nah, ini RC transmitter yang akan memberikan sinyal ke receiver. Sinyalnya seperti apa? Nah, ini dia. Ini receiver. Saya beri angka 2 di sini, receiver. Oke. GPS berguna sebagai penentu posisi ya, titik posisi dari drone. GPS biasa disebut dengan GPS karena merupakan singkatan dari Global Positioning ya, System. Nah, di sini bisa kita lihat sudah saya jelaskan semua ya di sini kalau secara singkat komponen-komponen yang menjadi komponen utama dari sistem elektronik drone. Lalu yang terakhir di sini ada telemetri modul. Nah, telemetri modul ini menggunakan sistem protokol dari Mavlink, berguna untuk apa? Memberikan data telemetri. Telemetri yang akan dikirimkan kemana? Ke
GCS atau biasa disebut dengan Ground Control System. Ya, GCS ini yang akan kita gunakan, yang akan dioperasikan oleh user untuk dapat melihat berbagai data navigasi dari drone. Dan yang terakhir di sini ada komponen yaitu yang disebut dengan baterai. Nah, untuk baterai kita akan berlanjut ke slide selanjutnya. Ya, oke, baterai pada drone pada umumnya itu menggunakan lithium polimer. Kenapa kita biasa menggunakan lithium polimer? Karena lithium polimer memiliki discharge rate yang cukup tinggi. Nah, untuk saat ini baterai yang memiliki discharge rate yang cukup tinggi yaitu lithium polimer. Ya, lithium polimer memiliki discharge rate bisa sampai 50C, 80C, 100C. Yang mana C rating pada baterai itu sangat penting untuk drone. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan, yang ingin merakit drone ya, perlu memperhatikan C rating dari baterai. Kenapa kita perlu perlu sekali memperhatikan C rating dari baterai? Karena sebagai contoh drone itu memiliki 4 rotor contoh ya. Kita memiliki 4 rotor. Masing-masing rotor ini mempunyai surge current yang cukup tinggi pada saat dia bermanuver. Mungkin bisa 30 ampere untuk satu motor sendiri. Walaupun ini bermacam-macam ya, bermacam-macam speknya. Ada yang mungkin arusnya rendah, ada yang arusnya tinggi, tapi rata-rata multicopter atau quadcopter memiliki surge current yang cukup tinggi. Sehingga kita membutuhkan uh, baterai yang mumpuni, yang dapat memberikan suplai arus yang cukup. Nah, apa yang terjadi bila C ratingnya itu tidak memenuhi, ya, tidak mampu menyuplai arus yang dibutuhkan oleh drone, ya. Misalnya drone ini tiba-tiba kita memberikan throttle yang cukup tinggi, sehingga tiba-tiba drone itu dalam waktu singkat, dalam waktu 1 atau 2 detik membutuhkan 120 ampere. Sementara kita menggunakan baterai dengan C rating yang tidak sampai 100 ampere. Apa yang terjadi? Voltase akan tiba-tiba drop. Nah, ini yang sangat berbahaya ya bagi para pengguna drone, bagi hobis atau teman-teman yang ingin membuat drone. Voltage yang turun tiba-tiba itu dapat menyebabkan sistem elektronik dari drone itu malfunction sehingga bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan crash. Kenapa di sini dari awal saya menjelaskan mengenai baterai karena agar teman-teman bisa mengerti ya baterai itu seperti apa, parameter-parameter yang sangat penting di baterai itu apa ya. Lalu bagaimana kita bisa menghitung C rating? Nah, di sini kita bisa lihat ya di gambar yang bawah kanan ini, C rating atau discharge C rating biasanya ditulis paling besar ya di baterai-baterai uh, hobi, baterai-baterai hobi untuk drone maupun remote control mobil-mobilan remote control ya yang membutuhkan arus besar yang biasanya menggunakan brushless motor. Di sini ada rating ada 50C. Nah, ini ada 50C. Bagaimana kita bisa menghitung maksimum discharge current-nya? Ya, kita bisa mengalihkan nilai C ya dikalikan dengan kapasitas dari baterai tersebut. Nah, jadi C rating dikalikan capacity ya. Nah, di sini 50C dikalikan 500 mili ampere hour atau 5 ampere sama dengan berapa? 250 ampere maksimum. Nah, ini bisa kita jadikan acuan. 250 ampere maksimum charge discharge rate. Nah, dengan adanya data 250 ampere discharge rate, kita bisa tahu, oh, berarti baterai yang kita gunakan ini memiliki limit 250 ampere ya. Jadi setidaknya pada saat kita mendesain suatu drone, kita bisa dari awal memilih baterai mana yang cocok, baterai mana yang memang tepat ya.
Berdasarkan apa? Berdasarkan motor yang kita pakai. Motor yang kita pakai butuh arus berapa, total motornya ada berapa, maksimum arus yang ditarik oleh motor tersebut pada saat full throttle itu berapa. Nah, itu kita bisa uh, hitung ya. Baiknya, maksimum arus setidaknya memiliki safety factor setengah ya. Safety factor dua kalinya sih. Jadi apa? Misalnya kita butuh narik arus maksimum pada suatu drone itu misalnya berapa? 100 ampere. Maka setidaknya kita bisa cari baterai yang memiliki discharge rate sampai 200 ampere. Itu yang baik. Walaupun sampai 70% dari discharge rate itu oke ya, masih kalau memang baterainya memang asli. Baterainya memang bukan yang kualitas yang rendah ya. Nah, di sini selain discharge rate ada kapasitas. Nah, kapasitas itu biasanya dinotasikan dalam bentuk miliampere hour. Nah, yang dimaksud apa miliampere hour? Miliampere hour itu miliampere hour misalnya 1000 miliampere hour sama dengan 1 ampere hour. 1 ampere hour itu apa? Berarti dia baterai ini mampu mengeluarkan arus 1 ampere dalam waktu 1 jam. Dalam terus menerus. Nah, ini yang disebut dengan satuan dari kapasitas baterai. Lalu yang terakhir ada yang disebut dengan cell count. Nah, biasanya di drone itu ditulis 2S, 3S, ya, 4S. Nah, ini yang disebut dengan sel, jumlah sel dari baterai. Jumlah sel dari baterai itu sangat berpengaruh pada voltase dari baterai. Nah, biasanya motor-motor tertentu itu memiliki spesifikasi tertentu. Dia harus diberikan baterai berapa sel. Contoh misalnya, drone yang memiliki motor dengan kV yang tinggi, ya, jadi nominal kV yang tinggi, maka dia membutuhkan sel baterai yang rendah. kV yang rendah membutuhkan sel baterai yang tinggi. Nanti akan dibahas di sistem propulsi ya. Nah, 2S biasanya terdiri dari 2 sel yang tiap selnya memiliki tegangan standar pada kondisi 50% sebesar 3,7 volt. Ini untuk lithium polimer. Kita khusus bicara lithium polimer karena memang drone menggunakan lithium polimer ya. Lalu kalau misalnya satu selnya 3,7, maka 2 selnya itu 7,4 ya. Nah, kita hapus ini. Oke, nah di sini ya. Kalau 2 sel itu biasanya berapa? 7,4 volt. Lalu 3 sel itu biasanya 11,1 ya. Nah, ini bukan kondisi baterai pada saat penuh. Biasanya pada saat penuh untuk baterai lithium polimer itu bisa berkisar di antara 4,1 volt per sel sampai 4,2 volt tergantung dari kondisi SOC atau state of charge dari si baterai tersebut. Jadi memang lithium polimer ini juga pastinya nggak mungkin selama-lamanya akan memiliki kapasitas yang tetap ya, dia lama-lama akan menurun. SOC atau state of charge dari baterai ini lama-lama akan drop tergantung dari pemakaian, tergantung dari cara penyimpanan ya, dan tergantung dari bagaimana kita menyimpan baterai dan juga mentreatment baterai karena memang ada treatment sendiri ya yang mungkin nanti akan dibahas uh, di video terakhir. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk sistem elektronik dari dan power supply pada drone. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.